Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang melihat saya sekarang ini. Alhamdulillah pada sore hari ini, di waktu sore sekarang ini insyaallah saya insyaallah dan antum semua diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga bisa bermutalaah bersama. Yang mana pada sore hari ini saya akan membahas tentang hidayah. Sesungguhnya seseorang ketika mengajarkan orang lain, maka tidak sepantasnya orang yang mengajar tersebut harus bisa merubah orang yang diajari, berubah totalitas menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena masalah hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala soal hidayah. Tetapi kalau masalah mengajar itu setiap muslim dianjurkan dan bahkan ada yang wajib mengajar terhadap orang yang tidak mengetahuinya. Memerintahkan yang ma'ruf itu artinya menyuruh kebaikan atau bahkan memerintahkan kebaikan, belajar dan lain-lainnya. Tetapi tidak ada kewajiban untuk merubah orang yang diperintah menjadi lebih baik. Tidak ada kewajiban. Karena yang berhak menyandang hidayah atau perubahan seseorang secara totalitas menjadi orang baik itu adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada hidayah bagi kamu. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk taufik hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi ayat ini surat Al-Baqarah ayat 272 ini memberikan gambaran kepada kita setiap apa yang kita perintahkan ke orang itu bukan kewajiban kita mereka berubah secara baik atau menjadi orang baik atau berubah dari tindakan yang buruk menjadi baik. Bukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita adalah memberitahu dan mengajarkan apabila tidak tahu kepada orang tersebut. Maka laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu memberi hidayah atau merubah orang menjadi lebih baik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di perang Uhud. Begitu juga di perang Uhud itu kisah yang sangat menyedihkan kepada Rasulullah. Yang mana pamannya Sayyidina Hamzah itu meninggal, dibunuh oleh musuh yaitu kaum Quraisy, dibunuh oleh musuh kaum Quraisy, di mana dibedah perutnya, kemudian dimakan hatinya dimakan. Dan Rasulullah banyak berlumuran darah, bahkan Rasulullah gigi jarumnya yang di sini ini pecah dan muka Rasulullah berlumuran darah. Rasulullah mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya? Seakan-akan Rasulullah tidak akan beruntung orang yang melukai nabinya, sedangkan nabi menyeru kepada Allah. Begitu. Kemudian Allah tegur yaitu dengan berfirman, laisa laka fil amri
Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu masalah mereka mendapatkan hidayah atau tidak, atau mereka bertaubat, bukan menjadi urusanmu Muhammad apakah Allah menerima taubat mereka atau tidak, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dolim. Jadi di sini bukan urusanmu Nabi Muhammad, yaitu masalah hidayah. Tetapi setelah perang Uhud, yaitu Khalid bin Walid masuk Islam. Mungkin dari setelah itu Allah berikan hidayah setelah peperangan. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita merubah seseorang gara-gara dakwah kita, gara-gara ceramah kita, gara-gara tausiah kita. Gak ada kewajiban kita untuk merubah mereka, karena itu semua tidak akan bisa kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipukul sekali, mereka tidak akan berubah kecuali Allah yang memberikan hidayah merubah mereka menjadi lebih baik. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan berubah menjadi lebih baik. Dan jangan lupa bersenantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan selain itu juga berdakwah secara baik. Semoga ini menginspirasi kepada antum sekalian yang mendengar hal ini, karena sebagian dari kita yaitu mengajar sampai ngamuk-ngamuk karena mereka tidak mau berubah yang diajari. Padahal yang mempunyai hak prioritas merubah seseorang menjadi lebih baik adalah Allah, dan itu tidak berhak. Kita walaupun seorang dakwah atau pemerintah kebaikan tidak boleh merengut kepada orang yang jelek, karena yang menjelekkan orang tersebut tindak lakunya adalah Allah, dan yang membaguskan juga Allah. Maka tidak ada kewajiban kita adalah menyampaikan dengan lemah lembut dan baik sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menginspirasi pada kita semua, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah dan rahmatnya, taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.